Salah satu laskar Israel dihitung. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Ayat 3, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun yang mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. 4, dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. 5, dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu dari suku Ruben, Elizur bin Sediur. Amin. 6, dari suku Simeon, Selumiel bin Jurisiadai. 7, dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. 8, dari suku Isakar, Netaneel bin Zuar. 9, dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. 10, dari suku Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye. Amin. 11, dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. 12, dari suku Dan, Ahiezer bin Amisadai. 13, dari suku Aser, Pagiel bin Okran. 14, dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. 15, dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Amin. Inilah orang-orang yang dipilih dari umat itu masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. 17. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. 19, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. 20, ketiga silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka. Maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Terima kasih. Sukinah 21 sampai 25. Di unmute, Bu. Bu Suginah masih mic-nya. Ya. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. 23, jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 25, jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Amin. Amin. Bilangan 1 ayat 26. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka,
maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 27. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ayat 28. Ketika silsilah Bani Isakhar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang-orang yang sanggup berperang. Ayat 29. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ayat 30. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Amin. Ayat 31, jumlah yang dicatat dari suku Sebulon ada 57.000 orang, 7.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.005 orang, 4.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Amin. Ayat 36. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. 37. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada di suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. 39. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ayat yang ke-40. Ketika silsilah Bani Aser disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama-nama orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Amin. Ayat 41, jumlah yang dicatat dari suku Aser ada 41.500 orang, 42. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 43. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. 44. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. 45. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lanjut. Amin. Ibu Amelia mau ikut baca, Ibu Amelia? Kalau mau ikut baca di unmute di bilangan 1, 46 sampai 50. 46. Berjumlah 603.550 orang. 47. Tetapi mereka menurut suku bapak leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. 48. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Ayat yang ke-50.
Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotnya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Amin. 51. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. 52. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. 53. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. 54. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Amin. Lanjut Dorea, pasal baru. Bilangan pasal 2. Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahan. Tempat perkemahannya. Ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. 2. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. 3. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. 4. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. 5. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Iskar. Pemimpin Bani Iskar ialah Netanel bin Zuar. Amin. 6. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. 7. Kemudian suku Zebulon, pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. 8. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. 9. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. 10. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Shedeur. Amin. 11. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. 12. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumel bin Zurijat, 900 orang yang dicatat. 14. Kemudian suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Bu Sinta ya. 150 orang yang dicatat. Ya, 16 ya, Bu Sinta berarti. Ya, 16. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan Laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. 18. Panji-panji Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. 19. Pasukan terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. 20. Di dekatnya ialah suku Manase. Pemimpin Bani Manase ialah Gamaliel bin Pedasjur. Terima kasih. Ayat 21, pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. 22, kemudian suku Benyamin, pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. 23, pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat.
24, jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka lah yang nomor 3 berangkat. 25, panji-panji laskar dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani dan ialah Ahiezer bin Amisadai. Amin. Amin. Ayat 26. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang dicatat. 27. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyer. Pemimpin Bani Asyer ialah Pagiel bin Okan. Ayat 28. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Ayat 29. Kemudian suku Naftali, pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Ayat 30, pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Amin. 1. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar dan ada 157.600 orang. Merekalah yang kemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Amin. Bilangan Yang lain, Bu. Bu Mensi diaminkan aja biar yang baru, biar 5. Bu Amin. Nurbaya berarti. Bu Nurbaya. Baik. Orang Lewi. Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Ayat yang kedua. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eliezer, dan Itamar. Yang ketiga, itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. 4. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai. Ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan, mereka tidak mempunyai anak. Jadi, ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eliezer dan Itamar. Ayat yang kelima, Tuhan berfirman kepada Musa. Amin. Ayat 6, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. 8. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. 9. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya dari antara orang Israel. Haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Ayat 10. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Amin. Ayat yang ke-11, Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua orang anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Yang ke-13, sebab akulah yang punya semua anak sulung,
pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Ayat yang ke-14, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Ayat yang ke-15, catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka, semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. Amin. 16. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. 17. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. 18. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simeal. 19. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amran, Yizrar, Hebron, dan Uziel. 20. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Amin. Ayat 21, puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei. Itulah kaum-kaum Gerson. 22, jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. 23, kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. 24, pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lail. 25, yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan gedungnya, tirai pintu kemah pertemuan. Amin. 26. Layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mesbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. 27. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yizar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. 28. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. 29. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. 30. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Amin. 31. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. 32. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. 33. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi, itulah kaum-kaum Merari. 34. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. 35. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Amin. Siapa sekarang? Saya, Eda. Iya, betul, Eda Sinta. Iya. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara itulah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semua itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan, ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas
ada 20.000 orang. 40. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka. Terima kasih. Ibu Sugina, mental ya? Enggak lihat. Kayaknya mental, masuk ke Bu Pita aja. Ya, haleluya. Amin. 41. Dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. 42. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 43. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Ayat 44. Lalu firmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 45. Ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi, ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Amin. 46 sebagai uang tebusan untuk kedua ratus orang Lewi itu. Haruslah engkau mengambil 5 sikal seorang. Engkau harus mengambilnya menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu daripada anak-anak sulung Israel. Dia mengambilnya perak itu 1.365 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Amin. Sampai 51 aja Bu Mensi, diselesaikan. Ya. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Bu Norbaya, Injil Yohanes 1, ayat 1 sampai 5. Ya. Baik, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 dengan perikop firman Tuhan telah menjadi manusia. Ayat pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. 8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalinya. Lanjut. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat yang ke-13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat yang ke-14,
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat yang ke-15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ada. Amin. 16. Karena dari kepunahannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? 20. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Amin. 21. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia, dan ia menjawab, bukan. Engkaulah nabi yang akan datang, dan ia menjawab, bukan. 22. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? 23 jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. 24. Dan di antara orang-orang diutus itu ada beberapa orang Farisi. 25. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Amin. 26. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. 27. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. 28. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Yohanes menuju kepada Yesus. 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Amin. 31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. 32. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Murid-murid Yesus yang pertama. 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Amin. Eda Sinta. Iya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Terima kasih.
Langsung Bu Pita, Bu Suginahnya mental. Bu Pita? Mental juga ya? Berarti ke Bu Mensi. Ya, Bu. 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh Nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Amin. Bu Norbaya? Iya. Ayat 46, kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Ayat 50, Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Amin. Lanjut ke 51 aja. 51. Oh ya udah. Oh. Oke. Bu Norbaya lagi. Silakan, Bu. Ya, gitu aja biar nanti yang mulai di babak baru. Bu Norbaya selesaikan sampai 51, Bu. Oke, Bu. Ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Yohanes 2 ayat pertama. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." 4. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Amin. Ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta," lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat yang 10, dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Amin. Salam, Ibu Desi ikut baca. Di unmute, Bu, kalau ikut baca. Di Yohanes 2 ayat 11 sampai 15. Ya, Bu, saya ikut. Yohanes 2 ayat 11 sampai 15. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya,
Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 13, ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. 14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu dan kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. 15, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 66 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Amin. Ayat 21, tetapi dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. 2, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. 25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. 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 Baik Ibu-Ibu, kita akan bersatu teduh sejenak ya untuk minta tuntunan Roh Kudus, rema apa yang siap kita sharing satu sama lain.
Baik, ibu-ibu, kita sudah selesai bersaat teduh. Silakan mungkin ada ibu-ibu yang mendapatkan satu rema ya yang luar biasa dari pembacaan baik dari bilangan 1 sampai 3 maupun Yohanes 1 sampai 2 ya. Jadi bilangan 1 sampai 3 perjanjian lama ya seperti biasa agak sedikit kelas agak berat ya. Mungkin Bu Dede tuh biasanya tuh yang bisa menerangkan kalau perjanjian lama ya. Jadi di situ kita lihat bagaimana mengenai sensus ya di bilangan pertama, lalu yang kedua mengenai pengaturan kemah, dan yang ketiga itu mengenai orang Lewi ya, jadi penugasan orang Lewi. Jadi bilangan 1 dan 3 ini kita lebih melihat itu bagaimana pengorganisasian bangsa Israel. Lalu di Yohanes 1 dan 2 ini luar biasa ya. Yohanes 1 itu firman yang menjadi manusia ya. Lalu di situ kita melihat bagaimana pengakuan Yohanes mengenai Yesus Kristus sendiri ya. Lalu di Yohanes 2 kita melihat bagaimana terjadinya mukjizat dan otoritas Yesus ya. Jadi mukjizat Yesus itu kita bisa lihat di perkawinan di Kana di mana Yesus mengubah air menjadi anggur ya. Di situ dia menunjukkan kemuliaannya. Lalu berikutnya kita melihat bagaimana Yesus melakukan penyucian di bait Allah ya. Jadi dia mengusir pedagang-pedagang yang membuka apa itu namanya lapaknya ya di bait Allah. Oke, baik ibu-ibu, silakan yang mau bersharing rema monggo boleh. Bu Rahayu, Bu Mensi, Bu Eti, Dorea, Bu Norbaya, Amelia, Bu Dede atau Bu Desi monggo silakan jika ada. Adakah yang mau mencoba, Bu Rahayu mungkin? Berbagi rema? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Desi. Yang di sini saya dapat remanya kadang di sini ya, Yesus membalikan meja-meja Di mana? Di dagang. Yohanes ya? Di Yohanes. Ya, di Yohanes di sini. Yohanes 2 ya? Iya, Yang Yesus betul. menyucikan bait Allah. Iya, di mana Yesus itu kan membalikan pedagang-pedagang terus yang berjualan-berjualan. Terus Yesus tidak menyukai yang penukaran pada waktu itu. Ini kan disebut tempat ibadah ya. Iya. Nah, saya tuh pernah di satu titik di mana saya selalu berpikir bahwa saya kalau ke gereja saya bisa jualan apa gitu. Saya jualan ini, jualan Recording in itu. progress. Nah, kebetulan pada posisi itu saya dapatnya ayat ini. Dapat ayat ini bahwa kalau kita mau ibadah, ibadah dulu deh gitu. Nanti bisnisnya bisa nggak gitu loh. Jadi jangan sampai kita ke gereja karena ada ibadah urusan bisnis, ada bisnisnya baru kita ke gereja atau ibadah persekutuan pada waktu itu ya. Terus di sini juga terkadang saya itu kalau mau memberi ke Tuhan dulu pada waktu itu saya memberi ke Tuhan, Tuhan tuh seperti menggerakkan, ayo kamu ngasih persembahan atau ucapan syukur atau diakonia atau perpuluhan segini, seperti diberitahu untuk sekian nominal gitu. Saya nego pada waktu itu. Saya bilang, ih Tuhan, kalau saya kasih semua, nanti saya bagaimana? Nanti saya pulang bagaimana? Nanti di rumah saya bagaimana gitu. Banyak kenegoan di saat Tuhan memberikan satu warning bahwa, ayo kamu memberikan ibaratnya eh, persembahan sulung seperti itu. Saya tuh banyak nego dulu itu. Tapi puji Tuhan, setelah saya ditegur sama Tuhan, di satu saya memberikan apa isi kata hati saya, pikiran saya, karena saya merasa bahwa uang saya itu cuma segitu Tuhan gitu, saya nggak bisa gitu memberikan lebih apa yang Tuhan beritahukan ke saya untuk memberikan sekian nominal. Gitu. Dan saya tuh di satu persekutuan saya melihat ada seorang ibu yang berlaku sama. Saya negur ke beliau, oh, Ci, kalau misalkan tidak ada uang untuk persembahan, saya bisa bantu nih. Iya, saya cuma punya uang segini. Loh, kok saya banget dalam hati? Iya, cuma punya uang segini.
saya nggak mungkin pulang kalau nggak ada ongkos, saya nggak mungkin pulang kalau saya nggak ada jajan ABCD gitulah alasan. Saya merasa bahwa, ih, kok saya banget ya. Jadi saya, ih, Tuhan tuh menegur saya melalui orang ini yang dimana saya itu maksudnya itu mau memberi sesuatu nominal untuk si ibu ini bisa pulang bareng saya gitu. Saya bayarin ongkosnya, saya pikir ke sana kan. Nah, dari situ saya mulai belajar. Oh iya ya, untung Tuhan belum ambil semua yang apa yang saya punya. Kalau Tuhan sampai murka, aduh, tolak dalam nama Yesus deh. Itu. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih ya Bu Desi ya untuk sharing remanya ya, luar biasa ya. Itu Roh Kudus itu sudah luar biasa ya, mau mengingatkan Bu Desi untuk hal-hal seperti itu. Memang ini mengenai yang jualan ini ya, rasa-rasanya tuh di banyak tempat ibadah itu terjadi yang namanya transaksi juga ya seperti ini ya. Cuman saya juga kurang paham ya, memang harus ditelaah lagi. Contoh kayak di tempat saya tuh, gereja saya. Bait Allah itu kan artinya di dalam, ruangan dalam, termasuk juga di dalamnya ya. Jadi kalau udah masuk gerbang, termasuk halapannya itu merupakan bait Allah ya, bagian ya. Nah di tempat saya itu di luar, di luarnya itu, tapi bukan di luar gerbang ya. Itu juga terjadi transaksi gitu ya. Memang saya tanya, ini kalian jualan untuk kepentingan pribadi atau apa gitu kan? Terus kami jualan ini memang ada untuk kepentingan pribadi, tapi 50% dari hasil penjualan kami ini kami kontribusikan ke gereja untuk menambah biaya pembangunan. Nah, seperti itu gitu ya bunyinya. Cuma dalam konteks ini mungkin nantilah Bu Dedek lah ya biasa yang bisa menjelaskan. Nah, dalam konteks ini nih ya yang Yesus menyucikan bait Allah ini apakah sama atau saya juga kurang paham gitu ya, karena di sini jelas tidak disebutkan tapi dilarang oleh Yesus terjadi penukaran uang termasuk juga jual beli gitu kan ya. Nah ini apakah kepentingan pribadi, apakah untuk Tuhan, tapi yang pasti di rumah Tuhan tidak boleh dijadikan tempat berjualan nih. Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, titik. Dia tidak bilang ini untuk kepentingan apa-apa-apa, tapi intinya tidak boleh berjualan di tempat rumah Bapakku gitu ya. Nah, itu sih nanti mudah-mudahan kita dapat satu gambaran mengenai ini. Oke, terima kasih Bu Desi tadi ya. Apakah ada ibu lain lagi? Mungkin Bu Rahayu, Bu Mensi, Bu Sinta, Bu Eti, dan yang lainnya, Bu Nurbaya. Ini. Saya Kak Joni. Ya, silakan. Ida. Iya, Dorea Ida. Ini tentang apa yang Yohanes pasal 2 yang tentang mujizat yang Yesus lakukan. Ini ini kejadian benaran dalam hidupku ini ya. Ceritanya gini kan, saya lagi ada merencanakan sesuatu nih. Jadi saya sudah catat, sudah mulai bikin agenda gini-gini, habis bulan gini. Terus setelah saya tulis di buku, saya berdoa, saya serahkan semua agenda ini sama Tuhan. Saya sudah berserah ya, saya sudah benar-benar sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berencana, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Oke, selesai doanya, saya tutup buku, simpan Alkitab, keluar. Setelah sampai di dapur, lucu. Tiba-tiba kok bisa ya, ada pikiran yang seliweran di otak, ini meminjam duit. Kok aneh baru habis berdoa. Baru berdoa, kok tiba-tiba ada pikiran kayak gitu muncul. Pikiran itu muncul, oh mau pinjam duit gini kan. Terus tiba-tiba ada barang jatuh, entah ini barang jatuh dari mana dan bunyinya itu yang membuat saya kaget. Ini ketakutannya itu luar biasa. Yang ketakutannya ini yang ketakutan ada sesuatu yang membuat saya takut sekali. Dan saat itu saya langsung sadar, Tuhan, saya baru habis berdoa di kamar menyerahkan semua rencana agenda yang saya buat sama Tuhan. Saya sudah meletakkan semua sama Tuhan. Terus kok tiba-tiba kenapa kok saya kepikiran untuk pinjam uangnya? Dan saat itu ketakutan itu langsung hilang. Aduh Tuhan Yesus, itu aku ketawa sambil cuci piring.
Nggak lucu banget. Padahal kan aku udah lihat ya sebelum-sebelumnya Tuhan sudah melakukan sesuatu, sudah membantu saya. Tapi kadang aku tiba-tiba saya ada kepikiran gitu ya, habis berdoa kok bisa kepikiran gitu lagi. Sama seolah-olah saya ini nggak percaya sama Tuhan. Seolah-olah saya meragukan Tuhan. Padahal kan Tuhan sudah sering melakukan mujizat buat saya. Itu aja sih Kak Doni dari saya. Jadi harus tetap hati-hati dengan perkataan, tetap mengandalkan Tuhan. Apa yang kita Amin. sudah ucapkan sama Tuhan, biarkan itu menjadi bagiannya Tuhan. Iya, Terima kasih Kak betul. Doni. Terima kasih, Ida. Ya ampun, baru Iya. berdoa amin, terus tiba-tiba minjem duit gitu ya. Wah ini. Padahal baru aja berdoa, Tuhan, kuserahkan rencanaku ke dalam tangan-Mu yang kudus. Amin. Terus tiba-tiba lupa kalau sudah berdoa. Tiba-tiba mau cari pinjaman. Langsung teguran Tuhan datang, ada yang jatuh dengan keras. Oke, akhirnya disadarkan ya Ida ya, tetap mengandalkan Tuhan ya. Jadi biar nggak sia-sia berdoa ya. Betul. Oke, thank you Ida. Ada lagi Bu Rahayu? Oke, saya ya Bu. Yo. Oke, saya dapat di Yohanes 1 ayat 12 sampai 15 itu tentang kuasa ya. Dimana saat kita menerima Tuhan Yesus, kuasanya tercurah atas kita. Di ayat 12 itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberi ya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Secara lahiriah kita teridentitas dengan anak orang tua kita ya, secara daging dunia. Tetapi secara roh kita adalah identitas seperti Kak Mary kesaksian sharing kemarin, identitas kita adalah identitas anak Allah. Jadi percayalah saat kita di dunia ini, apapun masalahnya, apapun proses yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan semuanya itu. Tuhan membentuk karakter kita untuk supaya berkarakter Kristus, kita tidak bersungguh-sungguh, yang Tuhan kehendaki adalah ucapan syukur. Kita punya kuasa, kita bisa menahan segala sesuatu ya, apa yang di depan kita. Tuh, kita punya kuasa, kita perkatakan yang tidak ada menjadi ada. Karena Yesus bisa menciptakan seperti di perkawinan Kana itu. Tetapi Yesus menjawab, waktuku belum tiba. Jadi saat Tuhan belum menjawab doa kita, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah putus asa, jangan undur dari Tuhan. Tuhan belum waktunya. Mungkin wadah kita belum siap, wadah kita belum diperbesar. Tetapi saat wadah kita siap, wadah kita diperbesar, Tuhan akan mencurahkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Asal kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di Yohanes ini adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Tuhan sendiri yang berbicara, bukan suatu dongeng, bukan suatu cerita, tetapi itu adalah kehidupan di mana kita menghidupi. Firman ini menjadi daging, firman ini menjadi hidup. Bagaimana kita menghidupi? Ya kita praktek, kita terjun di lapangan secara keseharian kita. Apakah kita mencerminkan firman Tuhan atau sebaliknya? Kita adalah suku Israel yang dipilih Tuhan. Kita walaupun di padang gurun, janganlah takut. Tuhan akan memberikan mujizat air yang mengalir. Jangan takut di padang gurun. Padang gurun itu adalah proses. Padang gurun itu membuat kita menjadi mengandalkan Tuhan. Seperti saya, di mana saat saya tidak punya uang, ada seorang adik ponaan datang, saya bingung, seperti kayak bernegosiasi dengan saya. Uang masih seberapa, tetapi ada yang lebih membutuhkan daripada saya. Walaupun dalam hati Tuhan, jika ya kita butuh, kita perlu, tetapi tidak penting. Dalam arti kita butuh makan, kita perlu kebutuhan, tetapi saat kita khawatir kebutuhan itu akan dicukupkan Tuhan. Saat
kita perlu makan. Tapi jika kita harus puasa, ya kita puasalah untuk kepentingan orang. Saya percaya. Dan setelah saya menjanjikan uang itu kepada saudara saya, ada suatu mujizat. Ya, kita tidak kelaparan, kita benar saat kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mau menolong seseorang walaupun untuk uang seberapa, tetapi Tuhan memperhitungkan. Ada suatu orang yang mengabari, yuk dapat berkah segini. Puji Tuhan, haleluya, bisa saya kasihkan ke orang yang membutuhkan. Tuhan benar-benar menjawab. Kalau kita diberkati bukanlah untuk kepentingan diri kita, tetapi kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi Tuhan, jika Engkau mau hidupku selaras dengan Engkau, ajari ketulusan, kemurnian, keikhlasan dalam hidupku, supaya aku tidak mempergunakan uang yang Engkau percayakan kepada hamba, dan hamba mau mempertanggungjawabkan berkat yang Kau berikan kepada hamba. Jadi kuasa itu kita perkatakan, kita selaraskan dengan firman Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah dibenarkan, kerajaan Allah menyentuh bumi, kerajaan Allah menyentuh bangsa Indonesia, kerajaan Allah menyentuh keluarga kita. Amin. Itu yang saya dapat, Bu Joli. Terima kasih. Luar biasa Bu Rahayu ya, selalu sharingnya luar biasa ya. Terus menjadi berkat ya Bu Rahayu ya. Diberkati untuk memberkati, dan terima kasih Bu Rahayu untuk ketulusan hatinya, keikhlasan hatinya ya. Terus Tuhan pakai Bu Rahayu, diberkati terus dan bersuka cita. Thank you Bu Rahayu. Baik, mungkin Bu Dede kali mau sharing sebagai sharing penutup seperti biasa. Tapi saya off cam Iya, ya. nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tadi soalnya saya kepental, jadi kalau saya buka kamera takutnya Iya, kepental cuaca lagi. juga memang lagi jelek, jadi memang banyak sinyal yang lagi nggak beres. Nggak apa-apa Bu Dede, silakan. Oke. Ini kita baca dari bilangan 1 ya. Bilangan 1 tuh kan namanya aja udah bilangan ya. Kalau bilangan dalam pelajaran matematika itu kan hitung-menghitung. Dan di sini juga kan perintah Allah, perintah Tuhan itu kepada Musa untuk menghitung semua orang-orang yang ada. Ternyata dari orang-orang yang datang ke Mesir, kemudian yang keluar dari Mesir, yang dihitung oleh Musa itu jumlahnya banyak banget. Kalau misalnya kita lihat di sini, yang diperintahkan itu hanya yang berumur 20 tahun ke atas. Itu terhadap orang-orang Israel. Kenapa? Dari tadi saya mikir kenapa harus 20 tahun? Karena kan ketika 20 tahun itu orang itu dianggapnya kuat untuk berperang. Berarti orang-orang yang dihitung oleh Tuhan, yang diperintahkan untuk dihitung, itu adalah mereka yang siap berperang, siap bertempur. Beda 20 tahun mereka dengan 20 tahun sekarang mungkin ya, tapi orang-orang ini dianggap secara kemampuan, karena pada waktu itu di Israel itu ada yang disebut dengan istilah umur sekian harus diapain, umur sekian harus diapain. Nah, umur 20 tahun itu dianggap sudah cakap. Secara dewasanya sudah cakap, sudah bisa melakukan tanggung jawab untuk melakukan peperangan kalau diperlukan. Jadi yang dicatat itu adalah umur 20 tahun ke atas. Nah, ini dari yang besarnya itu dimulai dari suku di ayat keberapa sebentar. Di ayat ke-20 tuh dari suku Bani Ruben ya, suku Ruben, kemudian suku Gad, kemudian muncul lagi suku Asher, dan semuanya. Nah, tapi Tuhan nggak hanya sekedar mencatat, nggak ada tugas gitu. Pasti Tuhan mencatat itu ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, tugasnya tuh seperti apa? Kita lihat di bilangan kedua. Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Artinya orang-orang yang ditunjuk itu sudah harus berjaga-jaga di perkemahannya masing-masing. Ini sebenarnya konotasinya dengan kita itu ketika kita ditunjuk oleh Tuhan. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita tuh bukan hanya ya udahlah santai gitu ya, leha-leha dan sebagainya. Tuhan punya perintah ke kita. Minimal kita berjaga di tempat di mana kita ditempatkan. Karena Allah juga memerintahkan begini, yang berkemah itu harus sesuai dengan panji-panjinya. Kalau misalnya kita punya panji, artinya panji itu harus dipertahankan. Jangan sampai panji itu jatuh ke tangan orang lain, atau jangan sampai panji itu akhirnya hanya sebagai lambang yang tidak ada efeknya sama sekali. Dan ini disebutkan,
Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukannya. Kebayang dong, pasukan berarti orang yang dilatih, orang yang terlatih, orang yang memang bisa berjaga-jaga. Dan pasukannya itu di situ juga disebutkan. Kemudian ada lagi suku berikutnya, dan akhirnya di sini juga ada dari Bani Ruben, juga disuruh di situ dengan panjinya. Saya hanya membayangkan begini ya, kita tuh masing-masing kan suka berdoa untuk bangsa kita ya, untuk Indonesia. Kita punya panji loh. Yang pasti kita punya bendera Indonesia itu merah putih. Kadang-kadang kalau misalnya kita melipat bendera merah putih, kalau saya sendiri secara pribadi tuh nggak pernah asa nggak rela gitu kalau bendera itu menyentuh tanah gitu. Makanya saya nggak pernah melipat atau misalnya menurunkan bendera itu, bendera merah putih itu menyentuh tanah. Karena bagi saya ketika bendera itu menyentuh tanah, rasa kebangsaan saya itu asli hilang gitu ya. Jadi saya akan berusaha sedemikian rupa supaya si bendera itu nggak nyentuh tanah. Nah, demikian juga dengan yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu. Mereka akan dengan sedemikian rupa menjaga supaya panji-panjinya itu nggak sampai jatuh ke tangan musuh gitu. Dan Allah melakukan itu. Yang luar biasanya kita lihat di Bilangan 3. Kalau kepada orang-orang Israel yang lainnya selain suku Lewi, Allah itu memerintahkan supaya mereka dihitung berdasarkan usia 20 tahun ke atas. Tapi terhadap suku Lewi diperintahkan 1 bulan ke atas. Saya hanya sampai berpikir gini, loh kenapa kok beda gitu kan? Ternyata di sini di ayat 41-nya dikatakan, dan ambillah orang-orang Lewi bagiku. Akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi, ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Sepertinya kelihatannya kok asa gimana gitu ya. Kok Tuhan seperti itu? Tapi di sini dikatakan di ayat 45, ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi, ganti hewan mereka supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak pernah jahat ya. Tuhan ngomong, ambil semua orang-orang Lewi hitung dari umur 1 bulan ke atas sebagai ganti orang Israel. Tapi ternyata Tuhan ngomong, karena mereka adalah kepunyaanku. Sekarang kita punya barang nih. Ya kita mau apa-apain barang itu kan tergantung kita si pemilik. Tuhan juga sama. Tuhan tuh memiliki eh, menggenggam suku Lewi. Mau Tuhan apa-apain suku Lewi tergantung Tuhan gitu kan. Tapi di sini ditegaskan ambil semuanya, hitung semuanya sebagai ganti anak sulung orang-orang Israel. Tuhan punya kepentingan atas orang-orang Israel ya, tapi Tuhan juga punya kepentingan atas suku Lewi ya. Kenapa suku Lewi dikhususkan? Karena dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Bukan berarti orang Israel bukan milik kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan mengkhususkan orang-orang Lewi ini seperti yang pernah dilakukan pada saat Musa mendapatkan 2 loh batu. Dan ketika itu hanya orang-orang Lewi yang berdiri di belakang Musa membela kebenaran itu sendiri. Makanya dari sejak itu orang-orang Lewi dikhususkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan nggak jahat ya. Saya selalu cuma mikir, kok beda ya? Yang ini 20 tahun, kok ini 1 bulan. Ternyata memang Tuhan punya maksud. Jadi intinya eh, Tuhan punya hak paten gitu lah kalau saya bilang Tuhan punya hak paten. Disebutkan orang Lewi punya kekhususan tersendiri dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Tapi yang luar biasanya orang-orang Israel yang lain nggak merasa tersaingi atau nggak merasa bahwa kok ada seperti itu. Mereka ya lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan ya. Kebayang seorang Musa melakukan itu dan dia membuat sensus yang tadi Bu Joli bilang, membuat sensus seperti itu di tengah kondisi yang bukan tinggal di dalam tempat yang aman gitu. Mereka baru keluar dari Mesir, mereka harus menghitung semuanya dan akhirnya diposisikan kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Dan orang Lewi itu juga harus terus berjaga-jaga, ngangkutin tabut, taruh lagi setelah itu dia harus bersihin semua perabotan yang ada di rumah suci, semuanya dibersihin dan disebutkan di situ kan orang-orang Lewi itu salah satunya itu adalah Imam Harun. Imam Harun tuh punya 4 anak ya. Nadab Abihu udah mati karena ketika dia mempersembahkan api asing. Tinggal tersisa Eleazar dan Itamar. 2 anak inilah yang akhirnya membantu
Harun sebagai seorang imam besar di situ. Dan Tuhan meminta orang-orang dari suku Lewi itu membantu Eleazar dan Itamar menjagai kemah suci supaya di situ tetap ada kekudusan Tuhan. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau memang sekarang nih konotasinya ke sekarang nih kita dipercayakan Tuhan untuk ada di bait kudus, untuk kita bisa melayani di gereja, untuk kita bisa melakukan segala sesuatu di gereja, karena Tuhan mempercayakan itu ke kita. Yuk kita lakukan dengan baik. Ini kita masuk ke kitab yang tadi Yohanes ya. Kalau misalnya tadi kan Bu Joli bilang, mungkin nggak di gereja itu ada jual beli. Nah, kembali. Pikiran kita kemana? Hati kita di mana? Ketika hati kita memang fokus melayani sama seperti halnya yang dilakukan oleh orang Lewi, tidak membawa api asing ke dalam gereja, maka itu nggak akan membuat kita ke distract dengan yang lain. Tapi kalau memang misalnya saya niatnya mau jualan, berarti kita ke gereja bukan untuk cari Tuhan, tapi cari uang, cari cuan kalau sekarang ya. Tapi kalau misalnya kita ke gereja, misalnya saya mau fokus nih, kalau kita misalnya udah niat hati kita datang ke Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tiba-tiba ada dorongan untuk melakukan sesuatu, nah itu bukan karena didorong karena saya pengen cari cuan. Kita melakukan segala sesuatu murni karena untuk Tuhan. Jadi kalaupun misalnya yang tadi Bu Joli bilang di gereja ada orang yang berjualan, itu memang kayaknya hampir semua gereja yang punya gedung kayaknya ya. Ada orang yang jualan di depannya. Bukan bukan orang yang jualan yang tiba-tiba datang gitu kan, tapi orang yang jualan, orang gereja yang jualan gitu. Nah, dia fokusnya apa? Dia datang ke sana ke gereja itu untuk jualan cari cuan, atau dia ke gereja itu yang utama dia mau melayani Tuhan dengan apa yang dengan apa yang dia dapatkan. Kalau tadi disebutkan, ya saya punya untung, nanti untungnya saya akan kasih kembali untuk gereja. Pembangunan gedung gereja, atau misalnya akan kasih untuk diakonia karena banyak sekali orang yang membutuhkan. Sementara kalau saya minta ke orang lain, minta sumbangan kan itu nggak mungkin. Itu fokusnya benar karena dia fokus pertama kali dia adalah cari Tuhan, bukan cari cuan gitu kan. Kalau misalnya fokusnya udah cari cuan, itu yang harus kita singkirkan. Tapi sekali lagi, ini beda-beda tipis ya. Kadang-kadang kan orang dari luarnya ngomongnya, enggak kok, saya mah nggak gini 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 nih. Kembali unsurnya hati. Ketika dia misalnya dibeli nggak dibayar, bagaimana hatinya? Kalau hatinya ya udahlah nggak apa-apa, dia masih butuh. Atau misalnya dia marah. Nah kalau udah marah, berarti kita lihat nih unsur hatinya kemana. Kalau hati itu hanya yang bisa lihat itu Tuhan dan dianya sendiri. Tapi kita bisa melihat itu dari raut muka ya. Jadi kembali lagi. Kenapa Tuhan sampai marah? Karena pada saat itu Tuhan melihat sudah tidak ada lagi aktivitas ibadah di rumah itu. Makanya Tuhan tuh murka karena yang ada di situ sudah seperti pasar gitu. Sudah seperti ya Tuhannya nggak ada gitu. Jadi ibadahnya nggak ada. Yang ada tuh bener-bener pasar yang disebut makanya sarang penyamut. Tuhan nggak mau ngelihat gereja itu nggak ada hadirat Tuhannya. Yang Tuhan mau tuh di gereja itu muncul hadirat Tuhannya. Dan kalaupun misalnya ada aktivitas-aktivitas lain, itu semuanya didorong oleh karena kasih kepada Tuhan. Nah itu yang harus kita waspadai. Makanya sekarang itu yuk back to Bible. Yuk kembali lagi kepada firman. Ketika kita melihat bahwa gereja itu hanya sekedar liturgi, ya udah habis ini, habis ini, habis ini. Kita bisa ngerasain ada Tuhan nggak sih di situ? Tuhan hadir nggak sih di situ? Kalau misalnya kita merasa bahwa kok ini garing ya, dan bagian kita untuk melihat kok berarti ini di sini nggak ada Tuhan. Apa yang salah gitu? Tuhan akan marah ketika kita berkumpul, tapi di situ bukan untuk beribadah, melainkan untuk melakukan aktivitas duniawi seperti semua orang yang lakukan dan Tuhannya nggak ada. Yang saya lihat di situ Yesus marah benar-benar marah gitu kan. Nah, lagi di situ disebutkan di Yohanes 2 waktu perkawinan di Kana. Kenapa Ibu Yesus sampai ngomong begini? Pokoknya kalau misalnya ngomongnya mungkin bahasanya saya gini, kalau Yesus ngomong apapun lakukan ya. Karena dia sudah menyimpan segala sesuatunya itu di dalam hatinya. Waktu Yesus hilang waktu umur 12 tahun dan Yesus ngomong, "Ada apa denganmu, Ibu? Aku harus ada di rumah Bapakku."
Jadi ya kata-kata seperti itu, kata-kata anak kecil umur 12 tahun. Maria nggak marah gitu kan. Maria nyimpen kata-kata Yesus itu di dalam hatinya, dia simpan. Kemudian ketika Yesus ngomong, waktuku belum tiba. Maria nggak langsung gini, alah tolonglah, tolonglah. Nggak begitu, nggak merajuk. Dia tahu siapa Yesus. Dia tahu jati diri Yesus yang sudah dia bentuk ketika dari umur 0 tahun sampai 12 tahun, 12 tahun sampai 30 tahun. Berarti ada waktu 18 tahun. Yesus tahu jati diri Maria, kapasitas Maria. Maria juga tahu siapa Yesus. Makanya dia langsung ngomong gini, ini kalau misalnya Yesus ngomong apapun, lakukan ya. Kebayang pemimpin atau misalnya pelayan-pelayan itu ngomong gini, sok ambil tempayannya, ada 6 tempayan di situ, isi dengan air. Pelayan itu tahu kan, yang diisiin tuh air bukan anggur. Yesus hanya ngomong, sok cedok, kasih ke pemimpin pesta. Sok kita bayangin, muka para pelayan itu bagaimana gitu. Dia pasti akan shock, dia pasti akan bingung. Kalau misalnya nanti pemimpin pestanya marahin dia gimana. Tapi ketika pemimpin pesta bilang, loh anggur yang baik, kayaknya muka mereka pada bengong ngeliatin satu sama lain gitu. Disitulah Yesus mempermuliakan Tuhan. Dan saya yakin ketika pelayan itu melihat mujizat itu terjadi, pertobatan itu juga terjadi atas diri mereka. Hanya mungkin di kitab itu nggak diterusin kan, nggak dilanjutin. Yesus hanya membuat adanya terjadi di mujizat di perkawinan itu. Kenapa harus di perkawinan? Bukan di tempat lain. Karena Yesus sangat menghargai yang namanya keluarga gitu. Karena segala sesuatu memang dimulai dari keluarga. Itu saja sih mungkin, kalau kelamaan kasihan. Yang lain barangkali ada yang mau sharing. Thank you Bu Joli. Iya, terima kasih Bu Dede, seperti biasa pencerahannya untuk kita-kita semua. Ibu-ibu, apakah ada lagi yang mau menambah? Rasanya sudah selesai ya, kita sudah sharing tema satu sama lain, dan saya percaya kita mendapat berkat ya dari sharing-sharing, dimulai dari tadi Ibu Desi ya sampai ditutup oleh Ibu Dede ya. Sharing ini dapat menjadi berkat bagi kita, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk kita selalu hidupi. Terima kasih Bu Dede. Ida bisa bantu doa tutup? Oke, baik Kak Julius. Oke ya Kak. Mari kita sama-sama berdoa untuk tutup pertemuan kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur untuk malam ini Bapa, atas pertemuan yang begitu luar biasa Tuhan. Kami kembali diberi kesempatan untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap dari kami boleh mempersiapkan hati kami boleh mengosongkan hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini Tuhan, boleh mendapatkan tempat khusus dalam setiap hati kami. Sehingga firman ini terus bertumbuh dan berakar di dalam setiap hati kami ya Bapak. Jika ada duri, ada batu, ada kerikil yang masih ada dalam hati kami, yang membuat firman-Mu tumpul dan tidak bertumbuh, kami mohon ampun. Dan malam hari ini Tuhan, kami mengizinkan Roh Kudus-Mu Tuhan membersihkan setiap hati kami Bapak. Engkau membersihkan setiap hati kami, sehingga firman Tuhan yang malam hari ini kami dengar Tuhan, boleh bertumbuh dengan akar yang sehat, sehingga menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami terus berdiri, untuk menghadapi keadaan dunia yang saat ini semakin sulit ya Bapak. Karena hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, hanya firman-Mu yang menjadi penopang kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga Tuhan, kami percaya ketika Engkau melakukan mujizat di perkawinan di Kana, maka kami percaya mujizat yang sama pun akan terjadi atas kami ibu-ibu di PBA ini malam hari ini Bapak. Terjadi atas usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan setiap doa pergumulan yang kami sudah naikkan selama bertahun-tahun. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, dan kami percaya kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Malam hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami semua ibu-ibu yang berada di Zoom ini, Tuhan Engkau memberkati kami. Engkau memberkati kami dengan kasih setia dan kemurahan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, sebelum kami mengakhiri pertemuan kami ini, kami pun akan berpisah, kami akan beristirahat. Biarlah malam hari ini pun Tuhan, pernyataan Tuhan sempurna
menyertai kami, melindungi kami, menaungi kami sepanjang malam. Hingga besok pagi Tuhan kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan kami boleh kembali menikmati kasih dan anugerah yang baru dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Sekali lagi kami serahkan istirahat kami malam hari ini di dalam tangan kasih-Mu, Bapak. Terpujilah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.